Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan mengenai RPP yang telah saya buat. Nama penyusunnya yaitu saya sendiri, Niken Pratiwi, institusinya SMAX, tahun pelajaran 2025-2026, jenjang sekolah SMA, kelas 10, dengan elemen text structure atau descriptive text, dengan tema school environment, alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Untuk capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami makna teks deskriptif sederhana tentang lingkungan sekolah, menangkap informasi umum dan rinci, serta memproduksi kalimat deskriptif relevan sesuai tujuan komunikasi. Peserta didik menunjukkan sikap kolaboratif, komunikatif, dan kreatif selama proses pembelajaran. Adapun kompetensi awal, yaitu yang pertama, siswa telah mengenal kosakata umum mengenai lingkungan sekolah. Siswa dapat membaca teks pendek dengan bantuan guru dan siswa pernah menjawab pertanyaan literal simple. Untuk profil pelajar Pancasila, adapun yaitu gotong royong seperti bekerja sama menyusun kalimat deskripsi atau kreatif dengan menghasilkan kalimat deskriptif sederhana, berpikir kritis dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks, dan berakhlak mulia dengan uh, bersikap sopan dan dalam diskusi dan presentasi. Kemudian untuk sarana dan prasarana, ada media seperti laptop, proyektor, gambar fasilitas sekolah, LKS, dan teks bacaan. Dan sumber belajarnya bisa didapatkan dari buku paket bahasa Inggris kelas 10, teks deskriptif school, library, dan lain sebagainya. Kemudian untuk target peserta didik, yang pertama yaitu peserta didik reguler, yang kedua peserta didik hambatan belajar, dan yang ketiga yaitu peserta berbakat. Kemudian model pembelajarannya yaitu project-based learning. Adapun untuk komponen inti, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa mampu mengidentifikasi kosakata tentang fasilitas sekolah melalui gambar, memahami isi teks deskriptif tentang lingkungan sekolah secara umum dan spesifik, menjawab pertanyaan bacaan berdasarkan informasi literal dan inferensial sederhana, kemudian menyusun 1-2 kalimat deskriptif yang benar secara struktur dan makna, bekerja sama menyempurnakan teks deskriptif mini sebagai latihan, menunjukkan sikap komunikatif, kreatif, dan percaya diri selama proses belajar. Kemudian untuk pemahaman bermakna, kemampuan membaca teks deskriptif membantu siswa memahami informasi tertulis yang ada di lingkungan mereka, termasuk deskripsi tempat, fasilitas, dan situasi sekitar. Untuk pertanyaan pemantik, ada 3, yaitu what place do you see, what the places do you usually visit at school, which place is your favorite, and why. Selanjutnya, persiapan pembelajaran, guru menyiapkan gambar fasilitas sekolah, 2 contoh teks deskriptif, LKPD atau pertanyaan untuk sambil membaca, dan rubrik sederhana untuk menilai tugas individu. Untuk kegiatan pembelajarannya dimulai dengan pendahuluan, yaitu guru memberi salam dan berdoa bersama, mengecek kehadiran siswa, memberi motivasi singkat, mengajukan pertanyaan pemantik, dan menyampaikan tujuan pembelajaran dan aturan kelas. Untuk kegiatan inti, ada tahap pertama, yaitu pre-reading, activation and vocabulary building, creativity thinking and innovation. Guru menampilkan gambar school, library, laboratory, canteen, classroom. Kemudian guru bertanya, what place do you see? What place do you usually visit at school? Which place is your favorite? Why? Siswa menyebutkan kosakata, kemudian guru menuliskan dan membahas artinya. Guru memperkenalkan tujuan, membaca, dan memahami deskriptif teks. Untuk tahap kedua, yaitu while reading, reading to the text and comprehension, untuk membangun critical thinking dan collaboration. Activity-nya ada 2. Yang pertama yaitu reading text yang bertemakan My School. Guru menampilkan teks deskriptif, siswa membaca diam, lalu bersama-sama. Siswa menjawab pertanyaan literal dan inferensial. Next, untuk activity kedua yaitu reading text. Dengan temanya The Library, guru menampilkan teks kedua yang sedikit lebih kompleks. Siswa membaca dan mengerjakan 5 pertanyaan lagi. Guru membahas jawaban
bersama kelas. Kemudian untuk tahap ketiga yaitu post reading, guided text production. Guru menampilkan deskriptif teks yang lebih kompleks lagi, kemudian memberikan pertanyaan LKPD, dan siswa menjawab langsung di buku. Tahap keempat yaitu penugasan proyek mini. Guru memberi tugas individu for next meeting, yaitu menulis satu paragraf deskriptif teks dengan total kalimat 5-7 kalimat tentang salah satu tempat di sekolah. Contoh pilihannya boleh library, laboratory, canteen, classroom, schoolyard, dan lain sebagainya. Untuk tahap kelima, yaitu evaluasi pengalaman belajar atau 4C and HOTS, guru bertanya reflektif secara lisan seperti what new vocabulary did you learn today, which text was easier, what part was difficult, do you enjoy reading descriptive text, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penutupnya, guru dan siswa menyibukkan pembelajaran hari ini, guru memberi penguatan, guru menjelaskan tugas pertemuan berikutnya, kemudian doa dan salam. Untuk asesmen, di asesmen non-kognitif ada pertanyaan seperti how do you feel during today reading activity, do you enjoy reading descriptive text. Untuk asesmen kognitif dapat dilihat dari jawaban LKPD atau kuis singkat. Untuk asesmen formatif dapat dilihat dari unjuk kerja membaca dan menjawab pertanyaan. Dan kalimat deskriptif yang dibuat di kelas. Untuk asesmen sumatif itu bisa dilihat dari tugas proyek, menulis deskriptif teks. Kemudian selanjutnya yaitu pengayaan dan remedial. Untuk pengayaan dapat dilakukan dengan teks tambahan atau 3 pertanyaan HOTS. Untuk remedial dapat dilakukan dengan penambahan teks lebih pendek, pertanyaan lebih sederhana, atau pendampingan membaca. Refleksi untuk peserta didik dan guru bisa berupa seperti apakah materi sudah sesuai kemampuan siswa, apakah proses membaca berjalan efektif, apakah tujuan pembelajaran tercapai, dan bagaimana pemahaman siswa terhadap pembelajaran. Baik, sekian dari saya mengenai RPP-nya. Mari kita lanjutkan dengan PPT pembelajaran saya. Alright, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. Good day, Good day, Miss. Miss. Hey, ma'am. Alright, today we're going to learn about descriptive text, especially about places in our school. We will read, discuss, and create descriptive text for your project. Jadi siap-siap ya, ini gampang kok. Take a deep breath, santai, and let's get started. Next. Oke, sebelum memulai, saya akan membagikan tujuan dari pembelajaran ini. By the end of this lesson, you will be able to identify vocabulary about school facility. Kalian bakalan bisa mengidentifikasikan kosakata. Kemudian yang kedua yaitu understand descriptive text about places at school. Kalian akan memahami teks deskripsi. Yang ketiga yaitu answer comparison question. Kalian akan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks. Dan yang keempat yaitu create a simple descriptive text. Dan kalian akan membuat paragraf deskripsi. Gampang banget kan? I trust you guys, you'll be fine. Next. Okay, now look at this picture. What places do you see? Ada yang mau jawab? Wow. Boleh, silakan. Ma'am. School, School, bener. Ada lagi yang mau jawab sebelahnya? laboratory, Laboratory. Ada lagi yang mau jawab satunya lagi, sisa satu? Ya, Miss. Ya, boleh, Itu Siva. library. Library, bener banget. Selain tempat-tempat dan fasilitas ini di sekolah, menurut kalian ada apa aja sih kalau di sekolah tuh? Kantin. then Kantin, bener. room classroom, Classroom, bener.
Ada lagi? Sudah? Lapangan, ruang komputer, ruang multimedia, dan lain sebagainya ya. And what places do you usually visit at school? Tempat apa yang paling sering kalian datengin kalau di sekolah? Kantin. Kantin. Kantin, bener banget. And which place is your favorite dan kenapa? Kenapa tempat itu jadi favorit kalian dan kenapa? Kantin karena banyak makanan, lapar. Jajan. Oh iya, oke. That's nice. Oke, kita lanjut selanjutnya ya. Next. Let's learn some vocabulary first, biar nanti bacanya lancar ya. Repeat after me. Yes, Satu, ma'am. classroom. Classroom. Yang kedua, laboratory. 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 Yang ketiga, library. Laboratory. Library. Yang keempat, canteen. Kantin. Canteen. Yang kelima, headmaster's office. Headmaster Master office. office. Yang keenam, staff room. Staff Staff room. room. Yang ketujuh, hallway. Hallway. Yang kedelapan, schoolyard. 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 Yang kesembilan, science equipment. Science equipment. Yang terakhir, bookshelf. 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 Alright, good job. Next. Okay, now please read this short descriptive text silently for 1 or 2 minutes. Nanti, jadi kalian baca dulu ini selama 1 sampai 2 menit, misalkan kasih waktunya. Kemudian nanti akan ada pertanyaan yang akan kita jawab bareng-bareng ya. Yes, ma'am. Oke, apa sudah dibaca semuanya? Sudah, ma'am. Sudah. Mem. Oke, Miss lanjut ya ke pertanyaannya. Next. Oke. Pertanyaannya, where is the story set? At school. At school, benar. Lanjut. What the facilities are mentioned in the text? Classrooms. Library. Science laboratory. Nice. Next. Where do students usually study during break time? In the hallway or in the yard? Great. The next one. How are the teachers describe it? Friendly and helpful. Nice. The last one. Why does the student enjoy going to school? Because the environment. Yes. Why? Saya Because boleh the nambahin nggak, environment. Miss? Boleh. Because the environment feels safe and fun. Oke, nice Siva. Thank you. Kita lanjut ya.
Oke, kita coba satu lagi ya dengan tema yang berbeda. Dibaca lagi, saya beri waktu 1 sampai 2 menit, nanti kita akan jawab pertanyaan lagi. Sudah dibaca? Sudah, Miss. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya ya. Next slide. Where is the canteen located? Near the schoolyard. Okay, nice. The next one. What does the canteen sell? Fried rice, Fried noodles, rice. Noodles, great. drinks, and Drinks and sandwich. sandwich. Betul sekali. Kita lanjut lagi nomor 3. When do students usually visit the canteen? During the break time. Great. The next one. What is the writer's favorite menu? Orange Fresh juice. juice. Siapa yang mau jawab? Siap, Sofifa, ini Miss. siapa? Tofifa, siap. Apa jawabannya? Orange juice. Orange juice, bener banget. Terakhir, why does the writer like the orange juice? Kenapa nih penulisnya suka sama orange juice? Because it tastes sweet and cold. Great. Alright, karena udah jago-jago dan mulai paham nih. Next slide. Miss bawakan descriptive text yang lebih menantang dan lebih kompleks. Kalian baca sebanyak 2 sampai 3 kali, nanti akan ada pertanyaannya ya. Tapi ini nggak dijawab langsung, tapi kalian siapkan buku kalian, langsung jawab pertanyaannya di buku. Nanti akan kita bahas minggu depan. Oke? Oke, Miss. Oke. Silakan dibaca. Nanti kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaannya. Sudah dibaca? And Sudah? sudah selesai, Miss. Sudah, Ma'am. Sudah, Miss. Oke, selanjutnya siapin bukunya, terus jawab pertanyaan di next slide. Langsung di buku aja ya. Miss kasih waktu 5 menit. Sudah, Miss. Sudah, oke. Semuanya sudah selesai ya. Oke, selanjutnya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini,
Miss akan kasih beri tugas lagi yang berbeda untuk minggu depan. Tugasnya gampang banget. Choose one school facility and write a descriptive text. Jadi kalian pilih salah satu tempat atau fasilitas yang ada di sekolah yang paling kalian suka atau tidak suka, bebas. Kalian tulis deskriptif teksnya dengan strukturnya seperti pembukaan, deskripsi, dan penutup. Ketentuan kalimatnya itu harus 5 sampai 7 kalimat ya. Apa di sini sudah paham? Sudah, Miss. Oke. Next. Okay, before we finish, answer this quick question orally. What new vocabulary did you learn today? Apa vocabulary baru yang kalian pelajari hari ini? Ada yang mau jawab? Saya, Miss. Apa, Sofifa? Headmaster's room. Ya. Headmaster's room, alright. And then the next question, which text was easier? Tadi Miss kasih teks 3, dari ketiga itu yang menurut kalian paling gampang tuh yang mana? Saya yang pertama sih, Miss. Yang pertama, yang my school ya? Iya. Oke, and then what part was difficult? Yang paling susah nih tadi yang mana? Menurut saya sih yang terakhir ya, Miss, karena panjang yang the library. Betul, iya karena lebih kompleks ya. Iya, Miss. Oke, the last question. Do you enjoy reading descriptive text? Enjoy. 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 Alright, nice answer. Okay, great job today everyone. You did really well. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Thank you for your attention. See you next meeting. Don't forget your assignment and bye-bye. Bye. Ya, Bye, thank you, Miss. Thank you, Miss. Nah.